Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang apakah efektif mengkonsumsi suplemen pembakar lemak. Jadi apakah suplemen pembakar lemak itu terbukti ampuh untuk membantu proses penurunan berat badan. Jadi suplemen pembakar lemak ini biasanya ya memiliki efek untuk membantu meningkatkan pembakaran lemak yang terjadi. Setidaknya itu klaim yang mereka cantumkan di setiap produknya ya, dan juga menstimulasi terjadinya percepatan metabolisme di dalam tubuh. Metabolisme ini adalah bagaimana tubuh ya mencerna makanan, terus kemudian menjadikan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu sebagai sumber energi yang kita pakai untuk beraktivitas sehari-hari. Jadi ketika terjadi percepatan metabolisme tubuh ini, makanan tadi yang sudah diurai dan menjadi sumber energi ini akan secara cepat ya, karena terjadi percepatan dalam tanda petik disajikan begitu ya oleh sistem pencernaan kita ke seluruh tubuh untuk beraktivitas secara lebih cepat. Artinya memperkecil kemungkinan sumber energi yang terus kemudian tersisa ya, karena terlalu lambat misalnya sistem metabolisme tubuh yang dimiliki, akhirnya disimpan oleh tubuh dalam bentuk cadangan lemak. Klaim mereka semacam seperti itu, namun faktanya ya banyak sekali atau ya beberapa bahan-bahan yang diklaim yang mampu untuk mempercepat proses pembakaran lemak, menstimulasi percepatan metabolisme dalam tubuh dan lain sebagainya, itu masih perlu pengkajian lebih lanjut semacam seperti itu ya. Dan lagi kalau misalnya ya terjadi, prosentasenya ini kan belum benar-benar jelas percepatan proses pembakaran lemak ini seberapa signifikan yang dihasilkan oleh suplemen pembakar lemak tersebut. Terus bagaimana percepatan metabolisme tubuh, seberapa cepat, apakah 2 kali lipat, apakah 3 kali lipat, 4 kali lipat, atau mempercepat ya 1/4 kali lipat ya, 0,25% atau bahkan setengah dari 1/4-nya pun 1/8, 1/16 itu sudah mengalami percepatan semacam seperti itu. Kita tidak pernah benar-benar bisa mendapatkan klaim-klaim atau bukti jurnal penelitian ilmiah yang telah dilakukan oleh berapa banyak orang, koresponden dan lain sebagainya, teknik yang mereka lakukan, apakah meminimalisir efek placebo dan lain sebagainya, uji klinisnya melibatkan berapa ribu orang. Kita tidak pernah mendapatkan info detail semacam seperti itu gitu. Dan itulah kenapa banyak orang yang memang ada misalnya katakanlah berhasil dengan menggunakan suplemen pembakar lemak tersebut, tapi mayoritas ya 80-90% merasakan sia-sia atau gagal, dan hal tersebut terjadi karena itu tidak diimbangi dengan pola makan. Bagus misalnya suplemen lemak ini juga diimbangi dengan bagaimana mengatur pola makan, menjadikan pola hidup lebih sehat, lebih aktif, lebih banyak bergerak dan sebagainya. Dan kalau memang semacam seperti itu ya teknisnya, jadi memang benar-benar diatur, terjadi perubahan, bukan hanya mengandalkan suplemen pembakar lemak saja, kemungkinan besar untuk berhasil seperti itu. Tapi kalau sama saja hanya ditambahkan dengan minuman suplemen, ya akan sangat kecil sekali peluangnya berhasil untuk menurunkan berat badan seperti itu. Oke ya, saya rasa itu semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.